Kita tunggu dikit lagi, insya Allah. Tadi ada. Oke, terima kasih sudah direkam. Kita masih menunggu sebentar lagi ya, sambil menunggu teman-teman. Insya Allah dalam 2-3 menit ke depan kita akan mulai. Hari ini kita akan membahas satu atau dua ya, insya Allah, tentang pendekatan penelitian. Nah, teman-teman yang sudah pernah belajar tentang metode penelitian kemarin, kalau yang belum atau yang belum paham, itu silahkan bertanya ya. Silahkan bertanya, silahkan ini kalau yang belum paham apa itu metode penelitian, khususnya nanti untuk data-data yang sifatnya itu kualitatif, ya, data-data yang sifatnya kualitatif, dan semuanya insya Allah masih dalam ruang lingkupnya itu adalah ekonomi dan bisnis syariah, ya. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi ada satu yang di insya Allah ini sebenarnya yang lain saya mute-kan saja. Nanti kalau sudah itu diingat. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Ini tadi saya jadi di mute semuanya nih ya. Mute all dengan unmute. Berarti ini semuanya sudah bisa di mute. Oke, coba suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah ya? Iya, sudah Pak. Oke, terima kasih. Ini agak sedikit jadul, nggak apa-apa lah. Apa namanya? Saya pegangan mic gitu ya. Insya Allah yang penting materinya. Daripada nanti agak jauh tapi suaranya nggak jelas, mendingan kita mengandalkan suara saja gitu ya. Jadi bisa sambil rebahan gitu ya. Baik, terima kasih. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idin anin na'im. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya mohon maaf karena agak terlambat sedikit waktunya ya, teknis ini khususnya terkait dengan teknologi memang biasanya ini ya. Jadi yang pertama mohon maaf. Kemudian yang kedua terkait dengan materi hari ini, insya Allah kita akan bersama membahas tentang metode penelitian khususnya terkait dengan metode-metode atau pendekatan yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, di sebelumnya kita sudah belajar tentang
metode penelitian kualitatif dan juga sempat saya singgung beberapa bagiannya ya. Dan hari ini kita akan detailkan sehingga nanti teman-teman semuanya bisa mempraktikkan, bisa melaksanakan penelitian ya dalam bentuk skripsi ataupun tesis ya, yang itu berdasarkan dari data atau berdasarkan kepada metode serta pendekatan yang memang sudah dipilih. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, saya ingin menyampaikan bahwa membuat sebuah penelitian yang nanti ujungnya adalah skripsi atau tesis atau laporan penelitian atau bisa juga jurnal ya, itu menjadi sebuah keniscayaan. Dalam konteks teori tentu saja itu adalah menjadi pengembang dari ilmu pengetahuan. Ya, walaupun yang kedua secara praktis biasanya itu kalau yang namanya metode penelitian, kemudian penelitian, riset gitu ya, dan nanti hasilnya adalah skripsi atau tesis, itu biasanya pragmatisnya, ini yang kedua, adalah apa? Adalah ya selesai skripsi, kemudian jadi sarjana, atau selesai tesis, kemudian jadi magister atau master. Nah, tentu saja ya kalau umpamanya oke, jangka pendeknya, ya, kenapa kita perlu belajar metode penelitian? Karena kita ingin membuat sebuah penelitian. Kenapa kita membuat sebuah penelitian? Karena dengan penelitian itu, sesuatu yang belum kita ketahui itu akan ditemukan solusinya. Kemudian juga ketika solusi itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain, untuk masyarakat, maka kemudian itulah yang menjadi pengembang dari ilmu pengetahuan. Nah, kemudian ketika ilmu pengetahuan itu berkembang, maka kemudian akan memunculkan kemaslahatan bagi umat manusia. Sehingga metode penelitian, belajar metode penelitian, kemudian melakukan penelitian itu adalah pengembangan dari ilmu pengetahuan. Ya, nah kemudian kalau dalam tataran pragmatis tadi yaitu seorang mahasiswa ketika dia itu berada di level strata 1 sarjana, maka ketika dia membuat sebuah penelitian, kemudian menuliskannya dalam sebuah karya ilmiah, disebut dengan skripsi di Indonesia ya. Kalau di luar negeri itu semuanya tesis, ya nggak ada yang namanya skripsi. Nah, skripsi itu atau nanti kalau S2 itu dia magister menjadi tesis, maka itu adalah awal sebenarnya untuk melatih ya sarjana dan juga master itu untuk berpikir secara logis, sistematis dan juga empiris. Nah, kalau kita ingin membuat sebuah penelitian, tentu saja yang pertama diperhatikan itu adalah objeknya. Jadi apa yang akan diteliti? Nah, kenapa? Karena objek dari penelitian itu yang akan menentukan ya metode atau pendekatan yang digunakan. Nah, kebetulan pada hari ini atau di sesi saya itu akan membahas tentang apa? Metode penelitian ya yang berbasis kepada data ya, data kualitatif. Apa itu data kualitatif ya? Apa bedanya dengan kuantitatif? Secara sederhana yang namanya kuantitatif itu mengukur sebuah kebenaran itu dengan angka, sementara kualitatif itu menggunakan deskripsi, menggunakan narasi atau menggunakan selain data, sehingga kemudian nanti ada deep interview, ada wawancara mendalam, ada studi pustakanya, studi dokumennya, kemudian nanti ada juga bagaimana pola dari etnografi dan seterusnya. Nah, berarti ya ini tema kita adalah pendekatan penelitian dengan data kualitatif. Ya, kalau saya sendiri menggunakan istilah data kualitatif. Kenapa? Karena yang namanya metode penelitian itu ya pendekatan penelitian yang digunakan, termasuk saya kasih link yang di e-learning 4.0 itu tentang video saya tentang bagaimana paradigma dari penelitian. Nah, ini berangkat dari program studi yang teman-teman semuanya ambil, yaitu ekonomi syariah. Kalau merujuk kepada ilmu ekonomi syariah, tentu saja induknya adalah ilmu ekonomi, ya. Nah, ini dari perspektif keilmuan yang biasa atau yang beredar ya, yang ada di masyarakat, bahwa ilmu ekonomi syariah itu adalah cabang dari ilmu ekonomi, sehingga kemudian
ilmu ekonomi itu ya dalam risetnya itu yang paling banyak itu adalah menggunakan data kuantitatif. Oke, tapi kalau umpamanya dia itu ilmu ekonomi umum kita sebutnya ya, ilmu ekonomi umum atau ilmu ekonomi yang bukan syariah atau bukan Islam, itu memang banyak menggunakan pendekatan datanya itu kuantitatif. Tetapi kemudian karena kita adalah ilmu ekonomi syariah, selain kita juga menggunakan data kuantitatif, kita juga menggunakan data kualitatif. Khususnya yang kemarin kita sudah pelajari tentang usul fikih and maqasid approach atau pendekatan dengan menggunakan usul fikih dan juga maqasid syariah. Silahkan teman-teman dibaca lagi atau mungkin dilihat lagi videonya di YouTube saya, silahkan ya. Tidak perlu subscribe kalau nggak penting gitu ya. Saya nggak biasa untuk ini subscribe. Yang penting, yang pasti ilmunya dapat, pelajari dulu. Oke, itu berarti ciri khasnya. Nah, kemudian tadi saya katakan bahwa kita juga ilmu ekonomi syariah itu juga tidak lepas dari kuantitatif, ya, dan juga metode atau pendekatan penelitian dengan Dengan ilmu-ilmu yang ada, yang sudah ada, yang sudah dirumuskan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pendekatan etnografi, ya, kemudian pendekatan case study, kemudian juga ada historical study, ada grounded theory, kemudian ada fenomenologi. Nah, jadi minimal sebenarnya ada 6, saya catat ada 5, ya, sebenarnya ada 6 atau bahkan sekarang tadi dengan pendekatan survei dan sebagainya itu kita bisa lebih. Nanti kita akan lihat waktunya. Kalau ini saya sih sebenarnya kita akan fokus kepada, kalau ada yang mau bertanya, itu adalah etnografi dan grounded theory. Ini di awal. Jadi grounded theory itu adalah apa? Adalah teori dasar, dan ini biasanya kalau studinya terkait dengan, kan teman-teman pasti ya kalau membuat sebuah penelitian itu kan ingin tahu ya dari 20-an mahasiswa ini kan otomatis pengen tahunya tuh beda-beda. Pak, saya pengen buat skripsi tentang marketing aja deh, ya, marketing syariah, atau saya ingin buat penelitian tentang 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 manajemen SDM-nya, ya, atau mungkin saya ingin buat penelitian tentang finance technology, ya, atau mungkin saya buat penelitian ini, Pak, saya pengen tahu tentang kayak gimana sih bank syariah itu, apakah dia sudah syariah atau belum, tantangannya itu seperti apa, atau mungkin saya penasaran, Pak, kira-kira kalau umpamanya zaman sekarang nih seperti ada namanya, kemarin kita sudah bahas tentang Ponzi game, ya, yang ada VTube, ada snack video, ada TikTok, ada banyak banget investasi-investasi yang lain. Atau mungkin yang saya juga pengen tahu tentang saham, Pak. Saham itu sebenarnya yang JII itu, Jakarta Islamic Index itu, atau saham syariah itu sebenarnya syar'i nggak sih, Pak? Berarti nanti pendekatannya dengan apa? Dengan pendekatan usul fikih dan juga maqasid syariah. Tapi ada juga nih mungkin dari sekitar 20-an mahasiswa ini, Pak, saya sukanya itu ke lapangan, ngapain ya, main bola gitu ya. Enggak, ke lapangan maksudnya itu dia suka bergaul dengan masyarakat, kemudian dia suka ngobrol, dia suka ketemu dengan teman, kan orang beda-beda. Tapi ada juga yang orangnya itu diem banget gitu ya, diem. Dia juga kalau kerja, udah kerja selesai pulang langsung di rumah, nggak kemana-mana lagi gitu ya. Tapi ada juga udah selesai kuliah langsung jalan dulu, nongkrong dulu. Yang penting kan positif gitu ya, jangan sampai negatif. Nah, itu karakter orang sebenarnya. Ada yang banyak ngomong, ada yang sedikit ngomong, ada yang suka bergaul dengan manusia, orang lain gitu ya. Ada yang tidak suka bergaul. Oh, berarti yang tidak suka bergaul ini biasanya dia mungkin kutu buku. Ya, saya menyebutnya predator buku. Baguslah gitu ya. Jangan diam-diam di kamar, nggak pernah keluar, nggak taunya main games atau online atau apa gitu. Itu ya tidak bagus juga. Oke, jadi saya sebutkan 2 contoh dulu aja. Jadi yang pertama adalah mahasiswa yang dia itu sosialita lah, kalau bahasa trennya itu sosialita tuh, baik laki-laki atau perempuan ya. Dia umpamanya suka setelah dia aktif banget di masyarakat, kemudian pengen tahu tentang bagaimana masyarakat. Nah, orang-orang seperti ini biasanya dia itu senang untuk membuat sebuah penelitian yang sifatnya itu fenomenologi dan juga etnografi. Ya, nanti kita akan belajar. Jadi singkatnya antara fenomenologi dengan etnografi itu, kalau etnografi itu adalah partisipan observator. Ya, artinya dia betul-betul
ada di tempat penelitian dan dia mengikuti apa yang ada dalam aktivitas tersebut. Kalau zaman dulu ya, etnografi itu ya meneliti tentang suku-suku asing atau ritual atau apa acara-acara tertentu. Itu dulu gitu ya. Kalau sekarang ya bukan hanya itu tapi merambah lagi. Umpamanya saya ingin tahu tentang karakter dari umpamanya Starbucks Cafe ya. Saya ingin tahu karakter orang yang datang ke Starbucks Cafe itu seperti apa. Tapi itu sudah saya pernah ceritakan dulu ya, saya sudah bahas itu. Jadi caranya gimana? Ya karena pengen tahu karakter orang yang datang ke Starbucks Cafe, berarti otomatis dong kita di Starbucks Cafe itu. Nah, tentu saja diawali dengan observasi. Ya kita duduk mungkin di tempat yang paling strategis yang bisa melihat semuanya. Ya suatu harian kita ini di situ ya, tentu saya nanti harus izin dulu ya ke Starbucks-nya itu gitu, pesan kopi satu gitu sampai sore gitu ya. Nah atau waktu tertentu. Nah itu kalau orang yang sosialita, orang yang suka itu suka sekali gitu, senang gitu. Kenapa? Karena nanti kan bukan hanya observasi ya, ketika kita sudah dapat izin penelitian, kemudian kita bisa ketemu sama ternyata kita tahu nih tipe-tipe orangnya itu dari yang umur sekian sampai sekian. Kemudian kelihatan juga dari pakaiannya yang ini, yang ini. Jadi kita bisa bahasanya itu kita bisa clustering. Nah, nanti setelah itu ya hasil penelitiannya kita udah tahu ya bahwa ternyata dari observasi, kemudian juga dari wawancara, kemudian juga dari mungkin tambahan-tambahan yang data sekunder itu dari medsos dan sebagainya. Ternyata kita tahu nih dari sisi umur umpamanya. Ternyata yang paling banyak datang ke Starbucks Cafe itu adalah antara 25 ya atau 20 sampai 40 tahun gitu ya. Kemudian 20 ke bawah itu hampir sangat sedikit sekali ya. Kalaupun ada umpamanya satu keluarga itu biasanya sangat sedikit sekali. Kemudian dari sisi umpamanya pendapatan ternyata hampir semua yang datang ke Starbucks itu adalah orang yang memiliki pendapatan menengah ke atas, dan rata-rata umpamanya kalau kita presentasikan itu 90% dia datang itu dengan mengendarai kendaraan pribadi, dalam hal ini adalah mobil. Kemudian lifestyle mereka dari aksesoris yang mereka pakai itu biasanya itu branded gitu ya. Nah kalau ada mengatakan ada juga yang mahasiswa datang, ya itu cuma pengen foto doang kali selfie gitu ya. Tapi enggak juga, kan mahasiswa mungkin punya memang ada perlu wifi atau mungkin memang janjinya di situ dan lain sebagainya. Oke, itu yang etnografi. Kalau fenomenologi yang melihat dari sisi fenomena itu sama dengan case study. Nah, jadi kalau untuk orang yang kedua, tipe yang kedua yaitu mereka yang memang dia itu biasanya itu pendiam. Ya, pendiam, tidak banyak bicara, tapi dia memang belajar serius gitu ya. Belajar serius itu memang dia nggak suka aja dengan ketemu orang, juga nggak seneng ngapain gitu ya. Di dalam rumah juga udah bisa ketemu teman-teman pun kita tahu itu hanya beberapa orang yang memang teman, mungkin teman SD, SMP atau SMA, atau mungkin teman kuliah, atau mungkin tetangga-tetangga dekatnya saja. Tapi di medsos sendiri kita akan lihat ternyata followersnya juga cuma dikit gitu. Kemudian juga teman-teman di medsos dia juga memang nggak terlalu banyak. Nah orang-orang seperti ini itu biasanya memang lebih bagus untuk membuat sebuah penelitian itu yang sifatnya itu teoritis ya, grounded theory ya. Grounded theory yaitu dia menggali teori-teori yang belum ada. Jadi mempelajari teori yang ada, kemudian menyusun kembali teori baru. Contohnya ada sebuah buku menarik sekali, nanti boleh lihat gitu ya di Gramedia atau mungkin tempat lainnya, atau di website juga ada, dan itu diperbincangkan dalam tahun ini, yaitu tentang The Rising of Middle Up Muslim. Jadi Middle Up Muslim atau mungkin bisa dikatakan itu Muslim menengah gitu ya, Muslim menengah ke atas, itu sebenarnya buku tentang marketing ya. Bagaimana penulis itu dia mengklaster atau merumuskan ya, membagi-bagi ternyata Muslim yang memiliki memiliki penghasilan menengah ke atas atau Muslim middle up itu dia berbeda-beda. Ada yang dia itu mungkin memang dari sisi giroh, dari sisi semangat keislaman itu luar biasa, dari sisi penampilan sudah beda, kemudian dari sisi juga lifestyle-nya juga otomatis dia sudah berbeda. Tapi ada juga yang
dia Muslimnya itu mungkin hampir sama dengan teorinya Clifford Geertz ya, yang santri, priayi, dan abangan gitu. Tapi ini hanya melihat dari sisi teorinya, tidak sampai ke etnografi. Dia hanya melihat saja, oh orang sudah ada menyebutkan tentang teori ini, kemudian bagaimana kita membentuk suatu atau merumuskan suatu teori baru. Nah, itu kalau yang sifatnya itu murni keilmuan. Ada juga yang historical study. Ini biasanya seperti saya itu suka sejarah gitu ya, suka sejarah gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang suka sejarah gitu ya, ya udah pakai historical study aja. Kita mengambil metode dari disiplin ilmu sejarah. Ya, saya udah pernah cerita juga itu ya. Bagaimana sebenarnya model atau mungkin perekonomian pada masa Kesultanan Banten umpamanya gitu ya, atau mungkin kalau yang di Jakarta dulu itu Jakarta itu kayak gimana sih ya gitu ya, kenapa kemudian disebut Batavia, kenapa kemudian disebut Jayakarta gitu ya, dan sebagainya, itu menggunakan historical study. Oke, itu sebagai introduction, dan kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang apa yang disebut dengan fenomenologi. Ya, fenomenologi kalau pakai logi, logos itu artinya ilmu. Ya, fenomena itu adalah penampakan diri, artinya sesuatu yang terlihat. Ada fenomena, ada nomena. Kalau fenomena itu adalah sesuatu yang terlihat, ya, sementara nomena itu adalah yang tidak terlihat. Contohnya, ketika kita melihat orang menangis, gitu ya, mungkin yang terlihat dia itu menangis, fenomenanya dia memang menangis gitu kan, tetapi nomenanya sebenarnya dia itu bahagia. Ya umpamanya mungkin nanti mungkin ada yang pas pas akad nikah gitu menangis gitu ya, atau mungkin biasanya itu pas wisuda kemudian mungkin ada orang tuanya gitu ya datang, oh menangis, fenomenanya itu memang menangis dia gitu, tapi menangisnya bukan menangis sedih, tapi menangis bahagia. Gitu ya. Jadi antara fenomena dengan nomena itu berbeda, sehingga ini hanya dia melihat dari sisi fenomena yang ada itu seperti apa gitu ya. Contohnya kemarin ada kebakaran minyak di Indramayu. Yang kita lihat kan fenomenanya ya memang terbakar gitu kan, terbakar jelas gitu, ada korbannya, kemudian juga kerugian gitu. Tapi nomenanya kita nggak tahu gitu ya. Apakah bukan suudon ini ya, ini sebuah penelitian. Jadi apakah dia itu mungkin dibakar sengaja ya, atau mungkin apa nggak tahu, atau mungkin mohon maaf kasus yang belum lama ini yang tentang gereja ya di Makassar itu. Nah, ini teman-teman juga harus paham juga bahwa fenomenanya memang seperti itu, tapi kemudian nomenanya itu perlu digali ya. Kalau umpamanya berita-berita populer, tentu saja dia biasanya asal muat kemudian tanpa adanya data. Beda dengan sebuah penelitian gitu ya, penelitian. Dan makanya kita harus menjadi mahasiswa yang cerdas, apalagi di UPN-VJ yang sebagai kampus untuk bela negara gitu ya. Kalau kita betul-betul membela negara, kesatuan Republik Indonesia, ya harus yang benar disebutkan benar, yang salah katakan salah gitu ya. Jangan ditutup-tutupi. Baik, lanjut ya. Nah, kalau fenomenologi itu adalah ilmunya, nah kalau metode penelitian dengan pendekatan fenomena ya adalah penelitian yang mengkhususkan pada fenomena dan realitas yang tampak untuk mengkaji penjelasan di dalamnya. Masih ingat dulu ketika di awal penelitian saya pernah cerita ya, ada orang Belanda datang ke Indonesia, kemudian melihat seorang perempuan di sungai lagi membanting kain, ya kainnya itu dibanting ke sebuah batu. Maka fenomenanya adalah, oh perempuan itu ya sedang memecahkan batu dengan kainnya. Kuat sekali. Padahal nomenanya adalah perempuan itu sedang mencuci, gitu ya. Nah, berarti fenomena ini adalah memotret, melihat, meneliti ya bagaimana sebenarnya realitas yang ada. Ya, realitas yang ada di masyarakat. Nah, realitas itu tentu saja tadi antara sesuatu yang nampak dengan sesuatu yang tidak nampak, ya itu sering sekali itu berbeda. Ya, contohnya kita lihat umpamanya ada seseorang yang dia itu umpamanya memakai pakaian mini umpamanya gitu ya, memakai pakaian yang terbuka.
kemudian kita dengan mudah mengklaim bahwa oh ini orangnya nggak soleh nih, nggak solehah nih gitu ya, nggak solehah nih kenapa pakaiannya mini. Kita tidak boleh seperti itu, belum tentu, bisa jadi mungkin dia memang apa ya, karena mungkin kalau dia artis umpamanya dia itu mungkin sedang berperan seperti itu, mau tidak mau ya, walaupun salah gitu ya, tapi kita lihat antara fenomena dengan nomenanya gitu ya, atau mungkin dia stigma sekarang, mohon maaf gitu ya, ketika orang melihat umpamanya dia pakai jilbabnya yang agak panjang gitu kan ya, kemudian dia juga melihat umpamanya dia pakai pakai pakaiannya Islami gitu, kesannya seolah-olah tuh kok sangat eksklusif gitu ya, padahal tidak juga. Nah, termasuk juga saya juga ingin bicara tentang ekonomi syariah yang sifatnya itu inklusif ya. Jadi sampaikan ke semua orang, semua manusia bahwasanya ekonomi syariah, ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang inklusif. Kita bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga seluruh umat manusia, gitu ya. Seluruh umat manusia ketika melaksanakan ekonomi syariah, sistem-sistemnya tidak ada yang merugikan dan tidak mengganggu ideologi, tidak mengganggu kepercayaan mereka. Silakan saja, karena itu adalah sumber dari keadilan, gitu ya. Cuman kemarin memang saya lihat di medsos gitu ya, yang memang agak sedikit miris juga ketika ini untuk teman-teman ya, motivasi, dan sebenarnya sudah sekitar 5 tahun yang lalu ketika saya ikut di International Conference on Islamic Studies waktu itu di Lombok gitu ya, ternyata yang bicara tentang ekonomi syariah, speakernya, pembicaranya itu kebetulan dari Australia dan non muslimah, tentu saya seorang perempuan ya, tidak pakai hijab gitu ya. Nah, ini bicara tentang ekonomi syariah kok nggak pakai hijab, tapi kemudian ya seperti itu kan. Nah, kemudian kemarin di medsos juga dari mana ya pokoknya dari lembaga pemerintahan lah gitu ya, mereka berbicara tentang masa depan prediksi ekonomi syariah juga tidak menggunakan pembicaraan itu tidak menggunakan jilbab gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada dua catatan. Yang pertama adalah ya silakan saja mereka berbicara, atau mereka mungkin memang expert di sana gitu ya, seperti ketua IAI kita gitu ya, silahkan saja gitu. Tapi yang paling penting untuk diri kita adalah adalah bahwa kok mereka bisa ya, padahal mereka itu ya penampilannya itu nggak syar'i. Maka ke depan ya, saya sebut di sini umpamanya tadi ada Alivia atau siapa gitu ya, nah ke depan itu ya alumni dari prodi ekonomi syariah itu harus menjadi seperti mereka gitu ya, dengan ya pakai jilbab yang perempuan gitu ya. Kalau yang laki-laki berarti bukan hanya pakaiannya saya, tapi juga keyakinannya bahwasanya ekonomi syariah itu ya bukan hanya aturan, tapi itu berasal dari din, dari agama kita gitu. Jadi jangan sampai umpamanya sekarang udah semester 6 gitu ya, kemudian jangan sampai 5 tahun ke depan itu masih ada seorang perempuan yang tidak pakai jilbab tapi bicara tentang ekonomi syariah ya. Nah, ini jangan sampai terjadi gitu ya. Ini tugas dari teman-teman semuanya yang masih menjadi mahasiswa. Maka buat teman-teman yang mungkin suka berbicara, suka public speakingnya juga bagus, kemudian juga suka ya dakwah dan lain sebagainya, dari sekarang. Ya, dari sekarang buat kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu sosialisasi dari ekonomi syariah. Termasuk kemarin saya juga rapat dengan KNEKS juga ya, dengan KNEKS tentang bagaimana untuk berbicara kembali mereview tentang perbankan syariah. Ternyata ya banyak sekali permasalahannya, apalagi kalau dalam konteks bisnis internasional gitu ya. Dengan ada merger 3 bank itu menjadi BSI itu, kemudian mereka kan memang niatnya itu untuk menghandle proyek-proyek besar, termasuk juga proyek ekspor impor yang jumlahnya itu atau mungkin volumenya itu besar gitu ya, dan itu yang selama ini tidak bisa dihandle oleh perbankan syariah gitu ya. Itu pesan untuk teman-teman. Oke, balik lagi, maaf ya, ini buat motivasi biar kita harus bisa gitu ya, yang mau pengen jadi akademisi, yang pengen jadi dosen, yang pengen jadi peneliti ya, atau pengen jadi, mungkin ada di sini yang jadi kayak influencer gitu ya, silakan saja. Oke, lanjut. Jadi
fenomenologi ini kita ingat dalam setiap penelitian, dalam setiap pendekatan penelitian itu selalu ada yang namanya paradigma atau selalu ada yang namanya dasar dari filosofinya. Maka kemudian ya dari fenomenologi ini itu didasarkan kepada kepada paradigma fenomenologi. Ya, ini paradigma di Barat yang mereka menganggap sebagai filsafat sains dan metode penelitian yang tujuan dari fenomenologi ini itu apa? Yaitu mencari arti dan makna dari pengalaman yang ada dalam kehidupan. Nah, lagi-lagi nanti boleh lihat di video lagi ketika bicara tentang paradigma, cara berpikirnya. Oke, berarti fenomenologi itu orang-orang atau tokoh-tokoh di fenomenologi itu mereka ya mencari sebuah kebenaran dengan sesuatu yang nampak, sesuatu yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kemudian nilai spiritual di situ ya hampir tidak ada. Riset-riset di sana ya nggak ada ngomongin tentang umpamanya perilaku dari masyarakat Islam yang mereka yang Muslim itu dia tidak mengonsumsi barang-barang atau tidak mengonsumsi makanan atau minuman yang haram umpamanya. Nah itu mereka tidak itu punya tanya itu sebenarnya itu spiritualitas saja gitu ya. Jadi nggak perlu bukan termasuk ke fenomena tapi kemudian tidak memuaskan dan tidak sampai kepada sains. Nah ini teman-teman yang konsen yang pengen tahu tentang pemikiran ini bisa nanti belajar di filsafat ilmu. Boleh buka lagi di epistemologi. Oke, yang kedua yang berikutnya bahwa penggalian data dalam fenomenologi ini ya penggalian datanya itu untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dari fenomena, realitas atau pengalaman yang dialami oleh objek penelitian. Contohnya, dulu ada sebuah buku yang berjudul tentang hidup tanpa ketakutan gitu ya. Jadi mereka meneliti tentang korban dari ada trafficking gitu ya, ada mungkin penyiksaan dan lain sebagainya gitu ya, termasuk juga korban dulu itu yang ada di bom Bali itu. Jadi mereka meneliti kayak gimana sih dari mulai depresinya, dari mulai mungkin tertekannya dan lain sebagainya. Nah ini kita lihat dari sisi fenomenanya yang ada. Jadi dari kita tentukan dulu objek penelitiannya tentu saja dalam kasus atau bidang apa. Kalau di ekonomi berarti kembali ke ekonomi. Contohnya di masyarakat Banten ya, di masyarakat tradisional itu mereka meyakini bahwasanya uang itu tidak boleh dibungakan, dalam artian ketika mereka meminjamkan, menghutangkan uang ke orang lain, ya mereka tidak mau kalau dikembalikan dengan tambahan. Ya, dalam arti yang singkat bahwa masyarakat tradisional yang riset saya itu di Baduy, mungkin teman-teman ada yang tahu gitu ya, di Baduy itu mereka ya bisa dikatakan bukan Islam gitu ya, Sunda Wiwitan, tapi mereka menolak riba. Ya mereka nggak mau kalau mamanya pinjam uang atau dia mengutangkan uang kemudian ada tambahan, mereka nggak mau seperti itu. Nah kalau kita lihat dari fenomena ini kenapa gitu ya, berarti kita harus ke sana, harus tanya, harus bagaimana kita melihat kenapa mereka itu bersikap seperti itu, kemudian apa yang mendasarinya dan seterusnya. Oke. Ini adalah tahapan dari metode fenomenologi. Jadi yang pertama, kalau kita ingin membuat sebuah penelitian fenomenologi, saya ulang lagi, fenomenologi itu berarti adalah kita melihat satu fenomena, melihat sesuatu yang terjadi, ya, kemudian kita ingin tahu makna yang lebih mendalam dari dari aktivitas dari sesuatu itu. Ya, contohnya kalau di daerah Kelantan di Malaysia itu ada pasar Khadijah. Ekonomi aja contohnya ya, ada pasar Khadijah. Pasar Khadijah itu adalah pasar di mana penjualnya itu semuanya adalah perempuan. Ya, semuanya adalah perempuan. Kemudian kalau kita lihat juga di dalam negeri juga di Banjarmasin umpamanya Kalimantan Selatan, pasar apung itu kan banyaknya perempuan.
Ya, ini kalau agak menyimpang dikit, kita akan menyatakan menolak segala bentuk feminisme dan juga gender. Kenapa? Karena gender di Indonesia itu nggak laku, udah nggak perlu. Kenapa? Karena dari dulu wanita Indonesia itu memang sudah bekerja gitu ya. Wanita Indonesia itu kita lihat ada dari mulai Laksamana Malahayati, ada Cut Nyadin. Kalau kita pergi umpamanya contoh saja ya, ke Lampung umpamanya perempuan-perempuan ya biasa mereka ya ke ladang mencangkul. Ketika di Banten Selatan juga mereka juga mencangkul. Kita lihat di Bali juga ya perempuan itu memang justru perempuan malah yang kerja gitu ya. Di Lombok juga sampai ke berbagai wilayah di Indonesia itu yang namanya perempuan bekerja kemudian juga sama dengan laki-laki. Bahkan kalau umpamanya di Padang Sumatera Barat umpamanya kadang warisan itu malah jatuh ke perempuan, matrilineal gitu ya. Nah, artinya apa? Oh, berarti memang ya kita nggak perlu gender, tidak seperti Barat yang mereka melihat perempuan itu hanya sebagai alat eksploitasi. Sementara apalagi dalam Islam, Islam itu sangat memuliakan perempuan. Nah, balik lagi kita di pasar, oh kenapa ya? Kok di sana pasarnya semuanya itu perempuan? Atau nggak usah jauh-jauh tadi ke Kelantan, saya pernah ke Kalimantan Selatan itu di Banjarmasin, coba nanya kenapa gitu ya, kenapa yang dagang itu, yang bawa perahu itu kok banyaknya perempuan gitu ya. Kenapa nggak laki-laki gitu ya? Ada juga ya beberapa laki-lakinya gitu, tapi banyak itu perempuan. Nah itu kan apa unik gitu ya, menarik gitu. Nah ini juga kemudian diambil sama sales apa sales girl itu, yang kemudian mereka sales mobil, sales motor, apalagi yang kayak rokok gitu ya, naudzubillah ya, itu mereka biasanya perempuan. Nah saya juga selalu mengkritik kalau ada lembaga keuangan dan ekonomi syariah atau kalau ada perbankan atau ada ekonomi, aktivitas ekonomi dan bisnis syariah yang dia lebih mengedepankan perempuan yang cantik umpamanya, itu masih sama, nggak jauh berbeda, masih ada bentuk eksploitasi. But the problem is, masalahnya adalah yang dieksploitasi itu juga mau juga gitu ya, karena butuh uang kali gitu ya. Nah kalau kita jangan seperti itu sebaiknya gitu. Kalau mau iklan ya, kalaupun perempuan ya sewajarnya pasti pakai hijab juga, kemudian jangan ditonjolkan perempuannya gitu ya, tapi lebih kepada profesionalitasnya. Nah, itu berarti fenomena. Berarti pertama itu adalah tahapannya memperhatikan, menelaah ya. Jadi kita melihat fokus pada fenomena yang akan kita teliti. Kita pilih dulu ya. Umpamanya kita pengen tahu juga karakter atau pola dari pedagang-pedagang kaki lima. Wah, di Jakarta kan kasihan sekali ya pedagang kaki lima itu, terutama yang sering digusur-gusur gitu ya, kayak mungkin dulu itu ya di Tanah Abang gitu ya. Kalau sekarang mungkin sudah agak lebih baik kali ya gitu ya. Kayaknya sudah hampir 1 tahun saya nggak ke Jakarta ini. Nah pedagang-pedagang nggak tahu kabarnya seperti apa. Jadi masih dalam ruang lingkup itu. Jadi pedagang kaki lima itu seperti apa gitu ya. Kemudian pedagang yang ada di mall atau mungkin ada di pusat perbelanjaan seperti apa. Oh ternyata mereka sudah, yang di mall, yang di ini mereka sudah turun apa istilahnya itu udah ke jalan semuanya tuh, atau mungkin lebih tepatnya itu sekarang ada yang ke jalan sampai penjual pizza aja udah di pinggir jalan raya padahal pizza branded gitu ya. Nah apa termasuk juga apa ayam goreng juga, sama ayam goreng branded itu dijual di pinggir jalan gitu, tapi sekarang lebih banyak ke yang digital sebenarnya gitu ya. Oke, nah jadi pertama itu dilihat, ditentukan dulu tentu saja. Yang kedua adalah peneliti melakukan penggalian data berupa bagaimana pemaknaan objek dalam memberikan arti terhadap fenomena terkait. Ya, jadi ini kita lihat dari sisi apa? Dari sisi bagaimana ternyata peneliti itu dia harus menggali, ya. Peneliti itu harus menggali data, ya, berupa pemaknaan. Jadi bagaimana pemaknaan objek, ya. Jadi objek dalam memberikan arti terhadap fenomena tersebut. Jadi yang diteliti itu dia betul-betul objektif, atau hasil dari penelitiannya itu dia betul-betul objektif, bukan subjektif. Kenapa? Karena kita mencari makna dari objek. Jadi ketika tadi kita tanya yang pelanggan dari Starbucks itu, Pak, umpamanya bahasa singkatnya ya Pak, kenapa memilih Starbucks untuk ngopi gitu, atau untuk ketemu teman, atau untuk mungkin sekedar refreshing ya, atau mungkin aktivitas yang lainnya. Nah, jadi dari mereka, nah tentu saja ini nanti perlu adanya triangulasi. Nanya satu orang
2 orang, 3 orang jawabannya itu akan berbeda-beda. Nah, nanti yang perbedaan-beda itu digabungkan. Kemudian kalau perlu pada hari yang lain itu ditanya lagi, ya, atau bisa juga dengan orang lain yang bertanya ke orang tadi, ke bapak tadi itu umpamanya jawabannya sama atau tidak. Kalau sama, itu berarti sudah valid. Nah, ini bedanya dengan apa? Dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu harus dikuantifikasi, harus diangkakan, betul tidak nih, valid tidak nih. Nanti ada data apa untuk validasi reliabilitas gitu ya, validitasnya juga. Nanti setelah UTS misalnya ada Ibu ini, Bu Eti ya, siapa? Bu Eti ya yang di kuantitatif. Tapi kalau di fenomena atau di kualitatif dia lebih banyak kepada ya validitasnya itu adalah triangulasi. Ya, triangulasi bahwa oke, ketika ditanya oleh saya jawaban Bapak ini A, ketika ditanya oleh saya lagi pada 2 hari berikutnya jawabannya itu masih A, ditanya ketiga lagi udah kesel kali gitu ya, jangan kita lagi, marah orangnya itu. Jadi ditanya oleh teman kita peneliti yang lain, Bapak tadi jawabannya juga A juga. Ya, kemudian nanti ditanya lagi pada ketika dia umpamanya lagi ngobrol atau pakai tulisan, dia jawab pun pakai A juga. Oh, berarti datanya memang valid gitu. Jadi Bapak itu umpamanya ke Starbucks itu ya sekedar ngopi, kemudian ketemu teman, gitu ngobrol ya, kongko dan sebagainya. Atau mungkin ada juga yang bisnis, atau mungkin ada juga yang apa namanya memang ada perlu untuk ketemu dengan seseorang gitu ya. Nah, macam-macam lah ini. Tapi kita bisa pastikan itu, kita bisa cluster gitu. Nah, penggalian data ini ya dilakukan dengan melakukan tadi deep interview atau wawancara mendalam ya. Jadi wawancaranya itu bukan bukan sesuatu yang hanya ngobrol biasa, tapi betul-betul digali ya, digali. Jadi objeknya apa nih, masalahnya apa nih gitu ya, masalahnya apa nih gitu ya. Berarti harus kita betul-betul kita tanya terus secara mendalam ya. Jadi kita tanyakan wawancara secara mendalam kepada objek atau informan dalam penelitian. Nah, observasi langsung ya bisa juga dilakukan. Tadi ya otomatis ada observasi awalnya, kemudian juga menginterpretasi pengalamannya kepada orang lain. Nah, ini kadang tadi fenomenologi ini cocok untuk orang-orang yang kadang kepo gitu ya, pengen tahu gitu ya. Orang-orang yang ada beberapa dulu itu kalau di Bogor nih ya, di Bogor itu masih banyak tuh ya orang-orang yang tidurnya itu di Jalan Surya Kencana itu. Jadi kalau saya pulang tuh jam 8 atau jam 8 saja itu banyak banget di pinggir-pinggir depan toko yang sudah tutup itu yang pada tidur di situ, ada yang pakai kardus, ada yang ini kok banyak ya, saya bilang itu. Nah, kalau orang yang biasanya sosialita atau mungkin dia suka ketemu dengan orang, atau mungkin suka juga yang pemberdayaan masyarakat pinggiran gitu ya, itu biasanya akan wawancara gitu ya. Aku tanya, Bapak kenapa gitu kan, kenapa sih tidurnya di sini gitu, apa nggak punya rumah gitu kan orangnya banyak. Jadi kita tanya satu-satu, oh ternyata mereka itu berasal dari wilayah yang berbeda gitu, atau mungkin ada satu yang memang mungkin kemalaman atau apa sehingga nggak bisa nggak bisa kemana-mana gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kita bisa lihat dari fenomenologi. Kemudian ini yang kedua di etnografi ya. Di etnografi ini kalau tadi fenomenologi itu dia hanya datang sewaktu-waktu, kemudian juga hanya mewawancara beberapa orang yang menjadi informannya, ya, informan atau narasumber. Ini informan dan narasumber itu kekhasan dari pendekatan kualitatif. Nanti kalau di kuantitatif itu biasanya ada populasi, kemudian nanti ada sampel, ya, ada juga nanti orang yang mengisi kuesioner. Nah, di etnografi, apa itu etnografi? Etnografi adalah metode penelitian yang mengkaji bahasa dalam perilaku sosial, ya, dan komunikasi, ya, bahasa dalam perilaku sosial. Maksudnya itu yang diuji atau yang dikaji itu adalah bukan bahasa dari sisi linguistik, bukan. Nanti ada disiplin ilmu lagi, tapi bahasa dalam perilaku. Jadi di sini bukan makna bahasa yang sesungguhnya, tapi mengkaji bahasa dalam perilaku sosial dan komunikasi masyarakat, serta bagaimana bahasa tersebut diterapkan berdasarkan konsep budaya yang terkait. Jadi lebih ke yang disebut dengan bahasa verbal. Nah, kenapa sih
umpamanya orang Indonesia itu atau hampir seluruh dunia ya, tapi saya pernah lihat di YouTube itu kalau kita bilang begini jempol gitu ya, jempol itu pokoknya hebat, bagus, mantap dan lain sebagainya. Tapi ada juga beberapa budaya itu jempol itu justru malah tidak bagus gitu ya, tidak bagus. Termasuk juga kalau kita lihat di medsos itu hampir semua jempol itu adalah jempol kiri. Ya jempol kiri biasanya itu begini biasanya itu. Padahal kalau kita mau bagus jempol itu ya jempol kanan. Itu lagi-lagi juga budaya. Kenapa orang di medsos itu menggunakan jempol kiri? Yang pakai jempol kanan itu ada sih beberapa orang yang harusnya jangan jempol kiri dong, pakainya jempol kanan gitu. Jadi dari mulai penggunaan kiri dan kanan itu pasti dipengaruhi oleh ideologi ya. Kalau dalam Islam sendiri kita ya memberi itu dengan tangan kanan, makan minum juga pasti tangan kanan gitu ya. Kita menerima dari orang lain sesuatu pun sebaiknya tangan kanan gitu ya. Nah kalau yang mungkin ada yang kidal dan sebagainya ya diusahakan. Kalau nulis, kalau kidal ya bolehlah tangan kiri. Kalau makan ya usahakan tetap pakai tangan kanan gitu ya. Nah ini bicara tentang apa bahasa dalam perilaku sosial. Ngomongin jempol saja. Apalagi kalau orang Indonesia ngikutin udah begini gitu. Kenapa begini? Kenapa kemudian rasa suka atau sayang atau cinta itu dengan hati? Ya, sebenarnya itu bukan hati juga ya, itu adalah jantung sebenarnya itu ya, heart itu kan jantung ya, bukan hati. Atau jadi jantung hati. Oke, nah dalam etnografi ini ada dua dasar konsep. Pertama adalah aspek budaya, ya dari sisi antropologi, tapi ada juga tadi yang aspek linguistik. Ya dari sisi bahasa juga ada gitu ya. Jadi tapi kita akan fokus kepada aspek budaya karena budaya itu atau ekonomi itu bagian juga dari aspek budaya dan perilaku dari masyarakat. Termasuk juga linguistik juga. Di sini tadi ada Bu Indah kalau nggak salah, beliau akan menulis tesis tentang penggunaan bahasa Arab atau penggunaan bahasa Arab dalam istilah-istilah ekonomi syariah. Kan ada dulu tuh sempat ada beberapa tokoh yang mengatakan udahlah ekonomi syariah itu nggak usah pakai apa namanya istilah-istilah bahasa Arab ribet gitu ya, mudorobah, murobahah, musyaroka, muzaroah, musakot gitu ya, itu ribet, ijaroh gitu, wadiah, udahlah pakai bahasa Indonesia aja gitu ya, kerjasama atau mungkin bagi hasil atau mungkin titipan atau mungkin apa namanya kalau ujroh itu fee gitu ya atau mungkin tips atau mungkin apa namanya uang lelah dan sebagainya gitu. Nah itu kan menarik juga. Nah nanti yang diteliti itu adalah sebenarnya istilah-istilah mudoroba musyarakah itu sudah jadi bahasa Indonesia belum? Nanti konsekuensinya itu ketika dalam skripsi itu ketika dituliskan ketika dia sudah menjadi bahasa Indonesia ya berarti dia nggak perlu pakai ditulis italic, tidak perlu ditulis miring gitu ya. Oke, lanjut. Nah, tujuan dari belajar etnografi ini adalah untuk mengkaji bentuk dan fungsi bahasa yang tersedia dalam budaya serta digunakan untuk berkomunikasi individu di dalamnya, serta melihat bagaimana bentuk dan fungsi bahasa tersebut menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Jadi selain bahasa verbal atau bahasa bukan gestur, tadi saya agak salah sedikit itu. Jadi bahasa gestur juga, bahasa verbal juga ada. Jadi kenapa sih kalau umpamanya di Arab gitu ya, di Arab gitu, itu biasa mereka kalau manggil orang tua itu di beberapa literatur itu ya pakai nama aja gitu ya, pakai nama gitu ya. Nah, padahal kalau kita di Indonesia ya nggak pantas gitu, itu durhaka gitu ya manggil orang tua kok nama gitu. Tapi ya sebenarnya ya boleh gitu, tapi karena kita Indonesia ya nggak sopan gitu, masa manggil nama nggak mungkin juga gitu kan. Sama juga ketika manggil orang yang lebih tua, bahkan ya kalau kita manggil akhi atau ukhti gitu ya, manggil umpamanya mas, abang atau mungkin kakak gitu ya. Nah itu karena memang bagian dari al-urf, adat, dan adat itu bisa menjadi hukum, yaitu juga harus ditaati gitu ya. Nah ini yang dipelajari itu gitu, yang dipelajari itu ya. Kemudian bagaimana metodenya? Metode etnografi itu menginterpretasikan kelompok sosial. Jadi menafsirkan ya kelompok sosial ya, kemudian ada sistem yang berlaku dan peran yang dijalankan serta interaksi sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Ya, ada teman itu ya, saya juga pernah mengajar PKBM di paket apa ya yang SMP itu ya. Nah, ternyata paket
apa ya, AB, paket B ya, di paket B yang SMP itu di belakang terminal Baranang Siang itu ternyata pesertanya itu rata-rata ya pengamen, kemudian ya preman gitu ya, preman terminal yang pakai tato, kemudian apa kukunya juga panjang gitu ya. Nah, kemudian kita pengen tahu sebenarnya mereka itu atau mungkin yang lebih ekstrim lagi umpamanya ada kelompok pang umpamanya ya, kelompok pang. Nah, orang-orang anak-anak pang ini kira-kira kayak gimana sih sebenarnya mereka apa interaksinya, perilakunya ya. Kemudian bagaimana ketika mereka itu ada persepsi mereka kepada orang lain, kemudian juga persepsi mereka pada diri sendiri, kemudian juga bagaimana aturan-aturannya. kan menarik, termasuk juga ada teman di Bogor juga yang mereka berdakwah kepada anak-anak pang ini, dan sekarang ada sedang cari donasi untuk pesantren untuk anak pang gitu. Tapi pesantren yang pasti bukan pesantren rock and roll gitu ya. Itu nggak boleh lah ya, nggak bagus, nggak seperti itu gitu. Jadi termasuk kemana ada yang viral juga tuh ya, yang katanya di pesantren tuh yang joget-joget goyang gitu ya. Saya belum lihat sih, cuman lihat beritanya sekilas saja. Tidak seperti itu juga, karena syariah juga mengatur kita juga untuk lebih bermartabat. Tapi intinya adalah bahwa metode etnografi itu adalah metode yang kita itu mempelajari suatu budaya, suatu interaksi komunitas sosial di masyarakat, ya, di masyarakat. Kita pengen tahu nih apa ya yang agak sedikit nyeleneh lah gitu ya, agak sedikit beda nih katanya gitu ya, kata yang saya belum buat risetnya nih. Tapi kita ada penelitiannya. Jadi ada komunitas, mohon maaf nih yang belum menikah gitu ya, ada komunitas di Bogor dan juga beberapa tempat di Jabodetabek itu komunitas istri kedua sampai keempat. Ya, unik sekali. Jadi mereka itu khusus untuk istri kedua sampai keempat, mereka itu buat komunitas gitu. Nah, kita pengen tahu ya, kan kita mau apa sih tadi, dari mulai saya kasih contoh anak pang gitu ya, komunitas anak apa istri kedua sampai keempat gitu ya. Mereka ternyata buat arisan, kemudian ketemu-ketemu ngobrol, tuh kemudian cerita, sharing dan lain sebagainya. Termasuk saya juga pernah ngisi motivasi di Rumah Sakit Fatmawati di Jakarta Selatan. Itu komunitas dari apa namanya itu, saya agak sedikit lupa. Intinya adalah perempuan-perempuan yang ketika mengalami haid itu sakit gitu ya, namanya itu andro, kita nyebutnya itu apa ya, namanya itu bukan andro wonder atau andro apa gitu, saya agak lupa tuh, pokoknya penyakit yang perempuan itu ketika haid itu sakit, tapi bukan cuma sebentar, terus bahkan itu seumur hidup gitu, dan biasanya itu berefek kepada ketika bersuami gitu ya, ketika kadang ada yang nggak punya anak juga gitu, saya nggak lupa tapi masih ada sertifikatnya itu. Nah, itu ngomongin komunitas, ternyata pas saya masuk ke komunitas mereka ngobrol kemudian diskusi, ternyata ya mereka bisa sharing di situ, bisa saling berbagi. Ada yang sudah punya anak gitu, anak punya anak satu, tapi ketika haid itu katanya sakitnya itu luar biasa sekali gitu, bahkan sampai istilahnya itu bahasa itu mati berkali-kali gitu, meninggal berkali-kali gitu ya. Nih ada beberapa yang artinya adalah komunitas. Jadi kita mempelajari tentang komunitas, kemudian kemudian kita pengen tahu interaksinya, kemudian sistem yang berlaku, perannya seperti apa. Kalau di yang tadi kelompok pang itu katanya, saya pernah baca satu laporan etnografinya itu di Bekasi sini. Jadi mereka itu ketika akan masuk ke mana, akan masuk ke grupnya ya. Jadi kalau ada anak baru nih pengen ikut gabung dong di grup ini gitu ya, rambutnya udah dibotakin di sini, kemudian bikin panjang-panjang gitu ya. Nah, kemudian apa ritualnya? Ritualnya mereka tuh inaudzubillah sekali gitu ya. Mereka tuh ritualnya itu adalah harus meminum ini darah anjing gitu ya. Jadi anjingnya itu dipotong gitu ya, kemudian darah itu suruh diminum. Ya cuma dikit sih sebenarnya, nggak terlalu, paling beberapa tetes saja gitu. Tapi itu sebagai sebuah ritual. Nah, dari sini juga kita tahu itu pang itu ternyata memang dari barat sana gitu ya, dari barat yang tentu saja itu tidak sesuai dengan perilaku karakter dari Islam dan juga bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu kita tahu memiliki karakter yang sangat luhur sekali. Oke, itu di etnografi. Sekarang saya ingin bicara juga tentang tujuannya tadi. Jadi tujuan dari etnografi itu adalah memahami dari rumpun manusia. Nah, ini lagi-lagi tadi ya, kita berangkat dari umpamanya dari Asia Tenggara. Asia Tenggara itu biasanya
manusianya itu biasanya itu dia kulitnya itu warna ya, color scene ya, sawo matang gitu ya, kemudian tidak terlalu tinggi. Kemudian kita ke arah barat lagi, di Bangladesh orangnya mohon maaf agak kulitnya itu agak lebih gelap gitu ya, agak lebih gelap, posturnya itu masih sama. Kemudian ke India, di India itu ternyata orang itu dia lebih tinggi, lebih besar gitu ya. Kemudian kulitnya juga masih gelap, tapi berbulu gitu ya, berbulu, dia punya bulunya gitu. Nah pindah lagi kemudian ke Timur Tengah. Mereka orang Timur Tengah, orang Arab gitu ya, kulitnya itu putih. Ya putihnya, tapi putihnya putih beda, putihnya agak sedikit bule, masih ada berbulu juga gitu. Nah kita pindah lagi ke Eropa. Di Eropa putihnya itu putih pucat. Badannya itu dia lebih besar sama dengan di Timur Tengah, di Timur Tengah gitu. Pindah lagi ke Rusia, ternyata mereka wajah kulitnya putih gitu, tapi wajahnya itu agak-agak sedikit, matanya itu agak sipit, kemudian posturnya lebih pendek. Ke Mongolia, kemudian ke Cina, matanya kok sipit gitu ya, kulitnya putih gitu ya, kemudian posturnya juga nggak tinggi, pendek gitu ya, sedang lah gitu. Kemudian ke Korea juga, ke selatan, kok manusia beda-beda ya. Nah, ini kemudian yang melatar belakangnya kenapa riset etnografi itu menarik. Nah kalau dalam ekonomi tentu saja ya pola dari ekonomi mereka gitu ya, pola dari ekonomi mereka bagaimana nih ya, perilaku dari ekonomi Cina gitu ya, perilaku dari ekonomi Amerika, Eropa gitu ya, Timur Tengah, kemudian juga Jepang dan lain sebagainya. Nanti kita akan menemukan nilai-nilai universal, dan ketika kita belajar tentang ekonomi syariah, kita akan menemukan ternyata memang sudah ada semuanya dalam Islam. Umpamanya di Cina juga mereka nggak boleh sebenarnya mencurangi pelanggannya. Mereka juga tahu itu nggak boleh gitu ya. Kalaupun ada ya berarti bukan Cinanya tapi individunya. Dan di Jepang juga mereka jujur juga ya, ketika mereka membuat sebuah produk ya mereka akan menyebutkan kekurangannya ya. Kemudian di Amerika, di Eropa juga sama, tapi kadang individunya. Nah nanti kalau dari pola, dari ideologi kita tahu ada ekonomi yang sifatnya itu kapitalisme. Kenapa kapitalisme? Ya karena mereka tidak mengenal Tuhan, gitu kan. Jadi mereka itu ya namanya kerja, cari uang, dapat uang. Sudah pokoknya hidup itu cari uang, gitu kan. Nah, sementara kalau di Cina umpamanya dengan konsep komunis, walaupun sekarang sudah banyak perubahan, ya maka mereka itu ya negara bertanggung jawab kepada masyarakatnya, sehingga kemudian semua kebutuhan itu akan dipenuhi oleh negara gitu ya. Dan nanti masyarakat tuh nggak boleh memiliki aset. Nah, itu walaupun sekarang banyak perubahan sedikit. Sebentar, saya loncat dulu. Ini ada sedikit problem. Sebentar, saya cas dulu nih. Ternyata habis jadi saya. Sebentar. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Mohon maaf. Tenang. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini saya jadi masuk ke dalam rumah. Sebentar dulu. Oke. Ada yang live ya? Oke, dikit lagi. Mudah-mudahan suara saya masih terdengar ya. Jadi itu tadi terkait dengan apa? Dengan Oke, terima kasih Said Rizky, jauh-jauh nih dari Gunung Sindur ya. Baik, nah kalau yang tadi yang suka dengan kajian atau studi etnografi itu dia akan sangat senang sekali. Umpamanya ada komunitas yang unik juga, umpamanya di Sentul ada komunitasnya Azikra. Nah, ternyata di Azikra itu ya punya karakter tersendiri yang berbeda, walaupun rahimahullah Ustadz Arifin Ilham sudah meninggal gitu ya, tapi itu sebenarnya satu potensi ekonomi yang luar biasa dengan kompleks perumahannya ya, bukan Bukit Sentul ya Bukit Azikra itu ya. Nah, Bukit Azikra itu, maka itu juga menjadi satu model ekonomi yang sangat mungkin sekali untuk dikembangkan, untuk dijadikan penelitian. Oke, kita lanjutkan. Ininya lupa. Dikit lagi. Nah, sambil menunggu, saya nyalakan laptopnya dulu. Ada yang mau bertanya dari dua pendekatan ini dulu tentang fenomenologi dengan satu lagi yaitu etnografi.
ya, karena ini terkait nanti dengan apa, dengan penelitian gitu ya, sebelum nanti masuk ke grounded teori, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Saya ulang lagi bahwa penelitian dengan pendekatan fenomenologi dan juga etnografi adalah penelitian yang sifatnya itu memang awalnya dari ilmu sosial. Ya, ekonomi sendiri sebenarnya juga bagian dari ilmu sosial. Nah, ilmu sosialnya itu dalam hal ini berarti adalah ilmu ekonomi. Tetapi kemudian ekonomi itu adalah ekonomi syariah. Sehingga kita sangat mungkin untuk membuat penelitian itu dari mulai objeknya adalah pelaku-pelaku ekonomi syariah gitu ya. Termasuk yang sekarang menarik dan saya rencanakan membuat sebuah program yaitu apa yang disebut dengan ini. Jadi salah satu dari beberapa undang-undang tentang JPKH, Jaminan Produk Halal, JPH ya, itu ternyata kesadaran dari pengusaha, baik itu pengusaha besar ataupun kecil, apalagi yang UMKM atau yang mikro. Kadang karena merasa bahwa di Indonesia ini mayoritas Muslim, sehingga kemudian kadang menurut mereka itu nggak terlalu penting untuk sertifikasi halal. Belum ribetnya, belum bayarnya gitu ya. Nah, mereka kepedulian, saya akan buat webinar tentang bagaimana meningkatkan kepedulian halal gitu ya terhadap bagi UMKM atau bagi pelaku bisnis mikro gitu ya, mikro ataupun menengah ya. Kalau dari salah satu pengusaha besar sendiri di Indonesia, mereka mengatakan ini ya mungkin karena semangat keislaman kurang, dia mengatakan itu katanya untuk sertifikasi halal katanya itu Indonesia itu memerlukan sampai ratusan tahun untuk bisa tersertifikasi semuanya. Bagaimana mau jalan gitu katanya. Nah, ini kan sebenarnya berasal dari apa kekurang yakinan gitu ya. Kalau dikatakan kalah dengan Singapura ya enggak juga. Kenapa? Karena kalau Muslim Singapura itu yang mereka Muslim Singapura, Muslim Malaysia dan juga Muslim minoritas itu yang mereka memang karena mereka tahu mereka minoritas gitu ya sehingga banyak beredar makanan yang nggak halal gitu sehingga mereka kemudian ya memperjuangkan untuk halal certified itu. Nah, sementara di Indonesia ya dengan globalisasi sekarang itu ya memang sangat perlu sekali juga ya untuk ya wajib kan dalilnya ayatnya itu jelas sekali kulu fil ardi halalan toyiba. Nah, ini terkait dengan tadi kita ingin tahu perilaku kenapa sih UMKM itu kurang peduli dengan sertifikat halal gitu ya. Apakah kata bayarnya mahal? Oh ternyata enggak juga, ada yang gratis. Apakah ribet? Ternyata enggak juga gitu ya. Itu terkait dengan perilaku karena kita bicara tentang metode untuk fenomenologi dan juga etnografi gitu ya. Oke, balik lagi kita berikan kesempatan untuk yang bertanya karena di sini sudah azan ini. Sudah azan. Sebentar, saya ini di laptop juga kayaknya sih hidup lagi ya. Oke, saya share screen dulu tadi ininya. Silakan yang mau bertanya. Kalau mamanya agak sulit di apa di ininya bisa pakai room chat. Saya balik lagi di ini di laptopnya. Silakan ada yang mau bertanya tentang metode penelitian dengan pendekatan fenomenologi dengan etnografi. Silakan. Bentar, saya mau aktifkan lagi dulu. Ya, masih ada 23 orang. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, ada yang mau bertanya atau tidak? Atau di mute semuanya? Di sini alhamdulillah ada yang hadir juga dari luar ini. Jadi kalau penelitian di ini memang dia biasanya perlu waktu lebih lama, kemudian dia biasanya kayak
kalau ada beberapa mahasiswa bilang itu dia kayak seperti dongeng gitu. Jadi memang cerita apa adanya yang ada di komunitas itu, kemudian juga apa mendengarkan mereka gitu, ngikutin mereka gitu. Jadi kita tahu nih. Dan ini sebenarnya manfaatnya itu sangat banyak sekali. Salah satunya itu adalah untuk saling memahami, ya, saling memahami budaya atau perilaku masing-masing. Ya, kalau kita lihat orang lain, umpamanya ini kok Islamnya agak beda ya. Gitu. Nah, kita tahu, oh kita berarti harus pakai teliti ya, harus buat penelitian nih tentang pakainya etnografi, jangan cuma fenomenologi. Kalau fenomenologi itu ya cuma ngelihat tadi apa istilahnya tuh hanya lihat dan nanya pendapatnya saja. Kalau kalau pakai etnografi dia akan tahu, oh ternyata apa dari sisi ininya yang dimaksud mereka kenapa mereka pakaiannya umpamanya tertutup gitu. Kenapa mereka kemudian komunitasnya seolah-olah itu apa inklusif gitu, eksklusif gitu. Ya. Oh ternyata ini pendapat mereka gitu. Ini dari gagasan dan ide karakter mereka. Sehingga dengan ini kita bisa memahami budaya dan juga termasuk pemikiran dari orang lain. Contohnya tadi kenapa gerakan feminisme dengan kesetaraan gender itu muncul? Ya karena dulu di Eropa itu perempuan itu tidak dihargai, ya perempuan itu dieksploitasi bahkan ya tidak mendapatkan apa-apa gitu ya dalam pada warisan sehingga kemudian mereka ya berontak gitu kan. Nah, itu kita bisa pahami itu. Termasuk juga kenapa liberalisme itu muncul karena dulu itu juga di Eropa itu apa namanya itu kaisar atau pemimpin itu mereka sangat sangat tangan besi gitu ya sehingga kemudian rakyat itu ya apa pengen kebebasan sehingga muncullah sekarang liberalisme itu kebebasan gitu ya. Demokrasi juga kenapa muncul demokrasi karena dulu itu apa ingin agar apa jangan sampai hanya raja yang menentukan tetapi harus ada perwakilan-perwakilan dari masyarakat. Nah, itu semuanya lepas dari apa berbagai perkembangan yang ada. Demokrasi sekarang mungkin sudah banyak perubahannya. Kemudian juga liberalisme juga sekarang sudah berbeda juga gitu ya. Sehingga bahkan kalau kita bilang liberalisme itu kayaknya agama itu dianggap sebagai apa ya, sebagai ya musuh gitu ya, atau mungkin agama ya berarti agama yang liberal gitu, naudzubillah gitu ya. Oke, silakan ada yang mau bertanya? Sebentar. Halo, saya mau bertanya Pak Ustadz. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Ya, baik. Tadi mendengar cerita tentang bahwa ekonomi syariah ini bersifat inklusif ya. Betul. Sementara inklusif ini artinya dengan semua kondisi orang dia bisa masuk. Sementara di dalam syariah ini kan kita disuruh untuk tunduk dengan aturan-aturan di mana mesti pakai hijab gitu, mesti karena tadi menyinggung Ustadz menceritakan bagaimana orang yang tidak berhijab membicarakan tentang ekonomi syariah gitu. Betul. Apakah bentuk inklusifnya itu seperti apa Pak Ustadz? Apakah memang bisa saja orang itu melanggar ketentuan-ketentuan syariah walaupun tadi secara ekonomi dia benar gitu Pak Ustadz? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Sebenarnya ada Auf Munawir. Ya, terima kasih. Jadi kata-kata inklusif ini adalah sebagai kampanye dari ekonomi syariah yang kemudian mengajak sebenarnya memasarkan konsep, teori dan juga praktek dari ekonomi syariah itu agar bisa diterima oleh semua kalangan dan juga membuka diri bahwasanya praktek dalam pragmatisnya itu dalam pelaksanaannya itu bahwa ekonomi syariah itu bisa dilaksanakan oleh siapa saja, oleh kapan saja dan di mana saja sehingga kalau ada orang non-muslim ya ada orang kafir yang umpamanya dia itu perempuan kemudian tidak pakai jilbab kemudian mau nabung di bank syariah ya silahkan saja
gitu ya, diperbolehkan gitu ya. Kita nggak perlu lagi nanya, kamu kan bukan non muslim, nggak boleh, nggak. Kemudian juga ini uangnya dari mana? Oh, nggak boleh juga dalam Islam seperti itu juga cari-cari. Nah, itu jadi pertama itu dari sisi apa, kampanye untuk sosialisasi pengembangan ekonomi syariah bahwa dia itu inklusif. Nah, jadi ini juga terjadi pada pasar antar uang, ya, pasar antar uang pada perbankan syariah, di mana bank konvensional itu boleh beli asetnya atau boleh beli uang dari bank syariah, tetapi bank syariah tidak boleh beli ya uang atau surat berharga dari bank konvensional. Nah, ini juga sama. Jadi orang non muslim ya boleh nabung, boleh juga melakukan pembiayaan gitu ya. Pembiayaan tentu saja kalau pembiayaan berarti harus yang halal gitu kan. Jadi pembiayaan juga harus yang halal, nggak boleh mentang-mentang non muslim umpamanya pembiayaan itu tidak halal, ya tidak dilayani dalam di perbankan syariah. Jadi inklusif dalam makna pragmatis atau dalam makna praktis, di mana pelaksanaannya itu kan, kalau pelaksanaan itu kan dia tidak terkait dengan ideologi. Nah, kecuali nanti dengan Islam. Kalau orang Islam, maka dia harus yakin. Makanya saya selalu sampaikan ke mahasiswa bahwa yang namanya ekonomi syariah itu adalah bagian dari agama kita. Jadi kalau kita belajar ekonomi syariah, itu belajar halal haram. Kalau halal haram ya mungkin bisa dikatakan sama dengan kalau kita belajar tajwid gitu kan ya. Kalau mamanya belajar tajwid kan tujuannya untuk membaca Al-Quran dengan tartil, dengan bagus. Sudah bisa baca Al-Quran bagus, berarti dia naik lagi menghafal. Nah, menghafal Al-Quran. Tapi banyak juga nih beberapa penghafal itu yang nggak paham maknanya juga gitu. Walaupun sekarang sudah banyak peningkatan juga. Jadi membaca, menghafal, kemudian memahami. Nah, memahami Al-Quran, di ayat-ayat Al-Quran itu kan di situ banyak apa? Banyak yang namanya ayat-ayat ekonomi tentang halal haram. Sehingga nanti kalau mamanya ada non muslim menabung gitu ya silahkan nabung, pembiayaan juga boleh, cuman kalau pembiayaan ya harus yang halal. Kalau nabung ya kami nggak pakai bunga tapi kami pakai bagi hasil. Nah, nanti agak sedikit inklusif, tapi bagi hasil kami juga bahkan bisa lebih besar dari bunga yang konvensional ini kan. Nah, kalau mau ikut itu ya silahkan gitu. Nah, itu maksud dari inklusif gitu ya, inklusif ya. Nanti kalau dianalogikan itu sebenarnya pada hal-hal yang sifatnya itu sebenarnya nanti keduniaan atau sifatnya itu yang memang umpamanya mobil. Mobil itu kan bisa dipakai oleh siapa saja gitu. Tapi makna dari sebuah mobil, dari sebuah simbolnya, itu yang tahu adalah penciptanya atau pemiliknya. Nah, itu ya. Termasuk nih, agak nyerempet dikit nih. Simbol-simbol yang ada di medsos, itu kan sempat banyak beredar kemarin tuh. Simbol-simbol di Facebook, di WhatsApp, di WA, kemudian juga Telegram, dan sebagainya. Itu ya banyak non-muslim di situ. Karena ya emang yang bikinnya non-muslim gitu. Kita kan hanya pakai saja. Ya kita hanya pakai WA, kita pakai Zoom ini juga gitu, kita pakai Google Meet ini juga gitu. Tapi yang mendasari Google, mendasari tadi simbol-simbol itu ya karena mereka memang dari ideologi mereka. Jadi kita pakai yang tidak terkait dengan ideologi kita dan tidak bertentangan gitu. Ya, jadi lihat banyak banget tuh di WA juga banyak, kemudian apa simbol-simbol yang ya memang haram gitu ya, dari mulai apa mungkin apa tempat ibadah atau mungkin juga kalau tempat ibadah nggak terlalu ini kali ya, tapi bentuk-bentuk apa kayak apa simbol-simbol setan gitu ya, simbol-simbol ini dan lain sebagainya. Nah itu ya kita ya tidak perlu gunakan, tapi kita bisa pakai WA-nya, kita bisa pakai Facebook-nya gitu ya. Nah, sama seperti itu juga silakan pakai bank syariah, pakai asuransi syariah, kemudian juga pakai umpamanya halal tourism, umpamanya juga sama. Umpamanya kan Pak Munawir kan dari Lombok nih, kan jadi kalau halal tourism itu kalau di pantai itu kayak gimana sih? Apakah halal tourism itu juga hanya untuk Muslim? Ya enggak juga gitu ya. Jadi kalau mamanya ada halal tourism itu berarti kalau di pantai ya kalau mamanya ada perempuan yang mau pakai ini pakaian yang minim gitu ya itu ada tempatnya dan itu tertutup.
gitu. Gimana caranya? Ya nanti teknisnya kita atur gitu ya. Kemudian juga bahwa di sana tadi pakaian juga rapi, kemudian juga ikhtilatnya juga tidak memudorotkan, diatur seperti apa gitu ya, sebagainya. Termasuk juga nanti hotelnya, resortnya, kemudian kalau ke gunung juga gitu ya dan lain sebagainya, itu konsep dari halal tourism. Termasuk juga nanti rumah sakit Islam, halal hospital itu ya sebenarnya sama sih, mereka umpamanya ada mungkin kita sebut teman-teman di Nasrani itu kan punya rumah sakit Siloam gitu ya. Ya, rumah sakit Siloam itu bahkan perlu teman-teman ketahui, rumah sakit Siloam itu sahamnya itu masuk ke saham syariah. Agak unik itu karena ngelihatnya bukan dari simbol, bukan dari nama, tapi memang manajemennya, kemudian polanya. Karena rumah sakit kan hanya membantu, menolong, kemudian merawat gitu kan, nggak ada terkait dengan ideologi. Kalau terkait dengan namanya itu lain lagi gitu. Sehingga nanti sama juga rumah sakit Islam, halal hospital itu ya mau non muslim atau muslim ya silahkan masuk, nggak ada pembatasan. Oh ini rumah sakit Islam berarti untuk Islam aja dong, ya enggak gitu ya, tidak seperti itu gitu. Jadi rumah sakit Islam itu ya untuk semua agama, semua kepercayaan, bahkan orang yang nggak punya Tuhan pun, tidak percaya pun ya silahkan masuk karena memang sifatnya inklusifnya seperti itu. Oke, terima kasih untuk Pak Munawir, mudah-mudahan tetap semangat ya, ini mahasiswa kita di Pasca Sarjana. Alhamdulillah. Nah, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Ada satu lagi deh dari yang UPNVJ, dari veteran, ada yang mau bertanya silakan satu. Nanti kalau ada yang bertanya silahkan di chat room di e-learning 4.0 atau mungkin di WA ke saya juga boleh, di grup juga boleh. Tapi saya minta satu yang mau bertanya. Silakan. Silakan. Ya Pak, mau nanya Pak. Oh, Fadil lagi ya? Oh, Fadil rajin nih. Silakan Fadil mau bertanya. Mau risetnya tentang apa nih? Yang tadi Pak, yang metodologi etnografi sama yang fenomenologi itu berarti dalam penelitian nggak bisa dipisahin gitu ya berarti ya Pak? Ya, ada lagi? Lebih jelas lagi pertanyaannya? Maksud tadi Bapak bilang kan fenomenologi itu hanya menjelaskan secara fenomena ya, penampakannya saja gitu, nggak serinci yang ada di etnografi. Berarti dalam penelitian itu harus menggunakan dua-duanya gitu ya Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya untuk Muhammad Fadil. Jadi perbedaan antara fenomenologi dengan etnografi itu adalah dari sisi pelaksanaannya, ya. Jadi kalau di fenomenologi dia tidak mengharuskan adanya partisipasi. Partisipasi itu maksudnya terlibat langsung dengan peneliti, gitu ya, dengan peneliti. Jadi tidak perlu, umpamanya nih, saya mau buat penelitian agak sosial dikit ya. Saya mau buat penelitian umpamanya suku suku di Papua. Ya, saya membuat penelitian suku di Papua. Jadi saya ingin tahu sebenarnya karakter dari suku terasing, suku Dani umpamanya kita sebutkan ya, suku Dani di Papua itu seperti apa sih? Maka kalau fenomenologi, saya datang ke sana, kemudian tanya tokohnya, tanya ahlinya, kemudian tanya masyarakat umumnya, ya, kemudian interview. Setelah itu selesai. Mungkin kalau mau datang ke sana lagi, boleh lagi juga sampai data itu jenuh. Datang ke sana beberapa kali. Jadi seperti itu saya, dan biasa temanya itu memang tema yang spesifik, ya. Tapi kalau etnografi berarti saya harus datang ke suku Dani, ya, kemudian tinggal di sana, kemudian makan di sana, minum di sana, ikut kegiatan mereka, dan merasakan bagaimana nilai, bagaimana karakter, bagaimana makna yang dipahami oleh mereka sendiri. Jadi bukan dari saya, bukan dari peneliti. Nah, jadi harus tahu persis ya, sehingga itu yang dilakukan oleh para orientalis tuh ya, seperti Snok Hogronje, sehingga sampai merubah nama menjadi Haji Abdul Karim, bahkan sampai menikahi beberapa orang di Aceh, kemudian juga di Ciamis gitu ya, di Garut atau Bandung juga sebenarnya itu. Jadi mereka betul-betul di etnografi itu betul-betul menyatu bersama, mereka masuk ke dalam budayanya sehingga kemudian mereka paham persis apa sebenarnya yang mereka maknai, gitu ya, apa yang mereka maknai dari kehidupan, dari budaya, dari keyakinan juga pada kasus tertentu juga. Contohnya juga
itu terjadi banyak. Contohnya ada peneliti yang mereka ternyata ketika meneliti di Papua itu karena pengen total gitu ya, akhirnya apa? Mau dinikahi sama kepala suku yang ada di Papua gitu ya, mau di sana itunya. Tapi ada juga yang positif, ada yang positif itu bukan peneliti, ini daiyah ya, seorang perempuan muslimah ya yang mereka tuh dai, dia mau dinikahi sama kepala suku yang lain, tapi kemudian kepala sukunya itu masuk Islam dan banyak warganya yang masuk Islam. Ada juga yang seperti itu. Tapi kalau tadi penelitian nikahnya itu ya cuman buat neliti aja, dia pengen tahu seperti apa sih sebenarnya kehidupan seperti itu pribadi gitu ya. Nah, ini saya agak nyimpang dikit. Ini sebenarnya termasuk hikmah kenapa kemudian Nabi Muhammad SAW itu beliau itu menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kenapa? Karena agar kehidupan pribadi Nabi itu ya, dari mulai sholat malamnya, dari mulai mohon maaf mungkin mandinya itu terekam. Kalau tidak ada Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, itu kehidupan Nabi itu yang private, yang pribadi itu tidak tidak bisa kita contoh bagaimana Nabi itu tidur gitu ya. Ternyata kalau tidur ternyata miring ke kanan, kemudian tangannya itu diletakkan di pelipis gitu umpamanya gitu ya. Nah, ini salah satu hikmah juga kenapa kalau ada orientalis, ada orang nggak suka dengan Islam, kok Nabi umurnya sekian menikah dengan Aisyah yang umurnya antara 7, 9 atau 12 tahun gitu ya. Nah, tadi dari sisi etnografinya itu menarik. Termasuk tadi yang saya sebutkan di awal, kisah sahabat Nabi itu yang melakukan penelitian menggunakan etnografi. Ternyata deep interviewnya itu kurang mendalam, walaupun diakhiri dengan dengan jawaban dari narasumber itu mengatakan bahwa saya nggak punya kelebihan apa-apa, saya sholat biasa, puasa biasa, tapi mungkin kelebihan saya itu adalah ketika saya tidur itu saya hilangkan tuh semua rasa dengki, iri, syirik kepada orang lain. Nah, itu kemudian disampaikan kepada Nabi, dan riset etnografinya walaupun cuma 3 hari itu berhasil dan menemukan maknanya itu ya. Tapi makna itu makna yang mendalam karena laki-laki itu adalah seorang ahlu surga yang ditetapkan oleh Nabi. Oke, terima kasih untuk Fadil dan semuanya. Jazakumullahu khairan. Ini baru awal, saya sendiri merasa masih belum mendalam gitu ya. Tapi sebagai sebuah metode pendekatan, nanti insya Allah bisa pelajari lagi. Bukunya banyak sekali, di internet juga banyak, di YouTube juga ada buku-buku metode penelitian tentang data kualitatif itu sangat banyak dan bisa dipelajari. Ya, nanti kalau nggak paham boleh tanya lagi. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Semangat. Ya Pak.